Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai force majeure dan kontra. Apa sih yang dimaksud dengan force majeure? Ya, force majeure itu sendiri kata lainnya adalah overmah atau dalam bahasa Indonesia adalah keadaan memaksa. Apa itu yang dimaksud dengan keadaan memaksa? Yaitu keadaan di mana sesuatu itu tidak dapat diduga dan itu dapat menghalangi pelaksanaan suatu prestasi dalam suatu kontrak. Yang mana kita tahu kontrak itu adalah sama dengan perjanjian, ya, merupakan hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Lantas, apa hubungannya antara force majeure dengan kontrak? Karena force majeure ini membawa pengaruh terhadap pelaksanaan dari suatu kontrak itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan tadi, force majeure atau keadaan memaksa itu adalah suatu keadaan di luar kemampuan manusia yang mengakibatkan kontrak itu menjadi terkendala. Force majeure itu sendiri dapat dibagi menjadi dua, ya, yaitu pertama adalah force majeure atau overmah relatif, dan kemudian yang kedua adalah overmah absolut. Overmah absolut yaitu di mana overmah ini membawa akibat kontrak ini sama sekali tidak dapat dilaksanakan. Ya. Kalau relatif yaitu pelaksanaan kontrak ini masih mungkin untuk dilaksanakan, tetapi perlu ada penangguhan dan perlu ada usaha yang lebih kuat lagi, ya, atau usaha yang sungguh-sungguh. Nah, force majeure atau overmah itu ada contohnya adalah bencana alam. Sebagaimana saat ini kita ketahui adanya pandemi COVID-19. Contoh lainnya adalah gunung meletus, banjir, tanah longsor, tsunami, dan lain sebagainya. Nah, hubungannya dengan kontrak sekali lagi, ya, bahwa dalam suatu kontrak itu dalam jangka waktu ke depan yang disepakati oleh para pihak, di mana debitur yang mempunyai kewajiban menjalankan suatu prestasi dari kontrak itu akan terhalang dengan adanya force majeure. Apabila terjadi suatu force majeure, maka di sini debitur dapat melakukan pembelaan. Karena force majeure itu bukan kesalahan dari debitur. Sehingga di sini perlu pemahaman juga dari kreditor, sehingga ada pembelaan yang bisa dilakukan oleh debitur tidak bisa melakukan prestasi atau kewajibannya kepada kreditor dikarenakan adanya keadaan memaksa. Nah, dalam pengaturannya keadaan memaksa di sini berakibat bahwa terjadinya suatu keadaan memaksa ini akan memberikan pengaruh kepada debitur. Pertama, debitur akan dibebaskan dari tanggung jawabnya, kemudian debitur tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, pengaturannya dalam suatu kontrak idealnya adalah para pihak telah menyepakati suatu pasal dalam kontrak itu yang berisi mengenai apabila terjadi suatu keadaan memaksa atau force majeure. Di dalam isi kontrak tersebut akan diatur apa yang akan dilakukan oleh para pihak apabila terjadi force majeure. Seperti contoh adalah kedua belah pihak sepakat apabila terjadi force majeure, maka salah satu pihak yang mengalami keadaan force majeure tersebut akan memberitahukan kepada pihak lainnya dalam kurun waktu tertentu bahwa pihak tersebut mengalami force majeure, sehingga salah satu pihaknya bisa memahami dan bisa melakukan renegosiasi. Idealnya para pihak itu mengatur pasal tentang keadaan memaksa atau force majeure dalam setiap kontraknya, di mana di dalam pasal itu mengatur bagaimana apabila terjadi keadaan memaksa yang dialami oleh salah satu pihak dan apa yang harus dilakukan oleh para pihak tersebut. Biasanya ketika salah satu mengalami keadaan memaksa, salah satu pihak itu akan memberitahukan pihak lainnya
bahwa dia mengalami suatu keadaan memaksa, kemudian pihak lainnya akan memahami dan mereka bisa melakukan renegosiasi untuk membahas keberlangsungan kontrak tersebut. Sehingga dalam hal ini saya dapat menyampaikan bahwa antara force majeure dan kontrak itu saling berhubungan, dan alangkah baiknya ketika membuat suatu kontrak diatur mengenai pasal tentang force majeure agar memudahkan para pihak untuk menjalankan kontrak di kemudian hari. Demikian yang bisa saya sampaikan, kita akan membahas materi lainnya di kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.